Seringkali di antara kita memahami pernikahan itu hakikatnya adalah karena seksualitas. Andai kata pernikahan itu hanya dalam konteks seksualitas saja, pemenuhan unsur seksualitas saja, maka pastinya kita akan bercerai ketika kita tidak mampu memuaskan pasangan kita atau tidak mampu dipuaskan oleh pasangan kita. Karena memang Islam tidak mengkategorikan pernikahan hanya pada konsep seksualitas semata. Makanya kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Itulah konsep dasar Islam dalam konsep pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah bagian peribadatan kepada Allah. Ini yang perlu kita tanamkan pertama kali. Gagalnya pernikahan itu ketika kita tidak mampu memahami konsep menikah adalah beribadah. Bahwa kita menjalani pernikahan bagaimana kita menjalani peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya konsep memuaskan nafsu seksualitas semata. Kalaulah pernikahan hanya untuk memuaskan nafsu seksualitas, maka apa beda kita dengan hewan? Apa beda kita dengan binatang? Yang ketika menjumpai lawan jenisnya, binatang itu fokusnya hanya pada proses melepaskan keinginan seksualitas saja. Kharijatun nau pada sisi melepaskan seksualitas belaka. Pun perlu kita pahami bahwa hakikat pernikahan itu bukan karena harta, bukan karena ingin memindahkan tanggung jawab nafkah harian seorang wanita dari orang tuanya kepada suaminya, bukan pula untuk menambah kekayaan. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, ada 3 golongan yang akan Allah wajib menolong mereka. Ada 3 golongan yang Allah itu wajib menolong mereka. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang kedua orang yang menuntut ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah orang yang ingin menikah karena ingin menghindari maksiat karena Allah. Tapi bukan berarti pernikahan itu hakikatnya bukan masalah harta. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena ternyata dari hasil penelitian hari ini menunjukkan banyaknya muncul perceraian semasa pandemi ini memang gara-gara harta, nafkah yang kurang. Suami kurang mampu memberikan nafkah, sementara istri yang sekarang mencari nafkah. Kenapa? Karena unsur pernikahannya adalah unsur karena harta. Perlu kita pahami pula bahwa hakikat pernikahan itu bukan juga karena anak dan keturunan. Walaupun salah satu keinginan kita ketika menikah adalah meneruskan keturunan. Makanya kalau kita baca di dalam riwayat, dan ini pernah kami sampaikan, bahwa Rasulullah SAW, bahwa para sahabat itu paham betul ketika menikah itu bukan karena keturunan, walaupun keturunan itu sesuatu yang didambakan. Makanya ada sahabat ketika dia menikah, sahabat lain datang mendoakan beliau dengan mengatakan birrafa wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Kemudian dia katakan kepada para sahabat yang mendoakan begitu, cukuplah dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian berdua, memberkahi atas kalian berdua, dan Allah memberikan kebaikan di dalam pernikahan kalian. Konsep inilah yang harus kita pahami, bahwa yang dikejar dalam proses pernikahan adalah keberkahan. Maksudnya apa? Hendaknya setiap pasangan berkomitmen agar menjadikan dirinya berkah bagi pasangannya. Seorang laki-laki menjadi suami yang berkah bagi istrinya, istri menjadi seorang wanita menjadi istri yang berkah bagi suaminya. Apa itu barokah? Bertambahnya kebaikan,
baik keberkahan ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, maupun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Kenapa? Karena kehidupan kita sejatinya adalah cuma dua. Kalau bukan nikmat, pasti ujian. Dan ini merupakan sunatullah yang tidak akan pernah kita bisa lepas dari ini semua. Dan Al-Quran sendiri pun muncul dengan dua bahasa. Bahasa basirah, bahasa kabar gembira, wan nadhirah, bahasa kabar peringatan. Artinya apa? Ketika kita memahami konsep hidup seperti ini, maka selamatlah pernikahan kita. Hari ini kan banyak orang ketika menikah itu menuntut pasangannya untuk menampilkan kondisi yang terbaik. Terlepas apakah pasangannya itu pengemban dakwah atau orang biasa. Selalu berpikirnya, bang harusnya, dek harusnya. Ini kenapa? Karena perlombaannya adalah perlombaan untuk dilayani, untuk diberkahi, bukan memberikan keberkahan bagi pasangan. Harusnya ketika kita menikah, yang ada di kepala kita bagaimana caranya aku adalah keberkahan bagi istriku, bagi laki-laki. Atau sebaliknya perempuan mengatakan aku adalah keberkahan bagi suamiku. Sehingga ketika pernikahan itu datang, andai kata dulu suaminya tahajudnya cuma sekali dalam sebulan, maka minimal harus menambah 2 kali dalam sebulan. Minimal. Kalau dulu datang pengajian tiap sebulan sekali, maka setelah menikah harusnya bisa 2 bulan sekali. Kalau dulu sebelum menikah dakwahnya biasa-biasa saja, maka setelah menikah harusnya makin jos. Kalau dulu sebelum menikah sering melihat yang diharapkan oleh Allah, maka setelah menikah harusnya meninggalkan hal tersebut. Kenapa? Karena memang ingin mewujudkan pernikahan yang barokah. Karena prinsip keberkahan kata para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan, bertambahnya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali kita memahami bahwa konsep pernikahan itu adalah bagian dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bakti kita kepada suami karena berharap suami membalas dengan kasih sayang, tidak. Bukan juga kasih perhatian kita kepada istri dengan berharap bahwa istri akan membalas dengan bakti, tidak. Hati-hati ya, ikhwana fillah. Pernikahan itu bagian dari amal kita, ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat itu wa min ayatihi. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita besarkan adalah pernikahan. Dan ini yang kadang-kadang jadi problem. Makanya sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Pertikaian yang hanya gara-gara sepele, misal istri tak pandai masak, masakannya asin, itu jadi masalah kalau memang tidak memahami bahwa pernikahan itu adalah bagian dari peribadatan.